Halo teman-teman, apa kabar? Semoga masih stay safe dan stay healthy di masa pandemi atau sekarang kita masuki new normal ini ya. Ada banyak hal yang selama masa pandemi ini menimbulkan rasa kagum, terutama misalnya kita melihat masyarakat kita yang terus antusias saling membantu dan saling menolong. Juga teman-teman dokter dan para perawat yang tak henti-hentinya berdiri di garda depan untuk memastikan bahwa mereka yang sakit itu dapat ditolong dan diselamatkan. Tetapi di balik itu semua ada juga peristiwa-peristiwa yang tampaknya ringan, tetapi tetap menarik untuk diobrolin begitu. Saya ingin berbagi dengan teman-teman 3 hal kecil, tetapi menarik, dan saya minta kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda dengan saya, tolong di komen di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Jadi saya sudah menyiapkan 3 berita ini, dan sekarang saya ingin share dengan teman-teman. Berita pertama saya ambil dari sebuah portal berita luar negeri yang memuat informasi mengenai sebetulnya ini hasil laporan ilmiah dari sebuah penelitian yang dilakukan di Italia, dan ini publish tanggal 9 Mei 2020. Di sana dikatakan bahwa 80% lebih masyarakat yang diinterview lewat sarana online mengatakan bahwa pasangan suami istri yang produktif itu enggan untuk hamil dan enggan untuk memiliki keturunan selama masa pandemi. Dan alasannya ada 2. Yang pertama itu karena mereka khawatir bahwa setelah pandemi itu situasi ekonomi tidak menguntungkan, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam membesarkan dan menumbuh kembangkan anak. Dan alasan yang kedua itu ketakutan akan dampak-dampak buruk yang mungkin timbul karena pandemi, dan itu berefek pada pada janin yang akan dikandung tersebut. Dan penelitian itu dilakukan pertama satu penelitian yang diadakan yang disponsori atau yang diinisiasi oleh The University of Florence terhadap hampir 1.500 responden, dan kemudian penelitian itu terbit di salah satu jurnal ilmiah namanya Journal of Psychosomatic Obstetrics dan Gynecology. Dan dari jumlah responden tersebut ternyata 1.200 lebih responden, jadi 81,9% yang tidak ingin hamil atau tidak ingin memiliki anak selama masa pandemi. Penelitian yang kurang lebih sama juga dilakukan pada pekan ketiga selama masa pandemi, dan itu ditemukan bahwa dari hampir 1.000 responden itu ternyata 63,7% juga menyatakan keengganannya, terutama perempuan menyatakan keengganannya untuk memiliki anak atau untuk hamil selama masa pandemi. Dan alasannya sama seperti tadi saya mengatakan, ketakutan akan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi setelah pandemi, dan kemudian dampak buruk yang mungkin ditimbulkan akibat pandemi. Dan itu yang membuat mereka menolak untuk tidak hamil selama masa pandemi. Tetapi menariknya pasangan-pasangan ini mengatakan bahwa mereka tetap aktif sebagai pasangan suami istri, dalam arti berhubungan badan selama masa pandemi itu tidak masalah. Itu terus mereka lakukan, hanya saja mereka tidak memutuskan untuk memiliki anak atau tidak hamil selama masa pandemi. Nah, itu kita dapat dari Italia. Nah, bagaimana dengan situasi dalam negeri kita? Ini saya ambil satu berita dari Jawa Barat. Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dalam sebuah tweet yang kemudian di cover atau diwartakan oleh banyak media online tanggal 3 Juni 2020. Di sana Kang Emil mengatakan bahwa ternyata orang Jawa Barat itu meskipun negatif penyakit yang sedang dilanda sekarang, tetapi malah positif hamil. Jadi angka kehamilan Jawa Barat itu meningkat selama masa pandemi ini. Kang Ridwan dalam tweetnya demikian bunyinya: negatif pandemi tapi kok positif hamil
mohon para suami rada di-slow-kan dulu ya. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nanti kacau. Jangan digaskan twing. Nah, ini kira-kira ungkapan logat Jawa Barat, jadi saya kurang terlalu pas membacakan, tapi kira-kira seperti itulah. Jadi malah ada yang lucu juga di situ. Ya, ini sebetulnya ekspresi budaya. Jadi kalau nanti anak-anak lahir selama masa pandemi ini, maka dipilihlah nama-nama yang ada hubungan dengan pandemi yang sekarang kita alami begitu. Jadi mungkin namanya ada hubungan dengan masa pandemi, kira-kira begitu. Nah, untuk mengkontraskan, kita tahu Jawa Barat itu kan jumlah penduduk secara total itu 48 juta sekian, hampir 50 juta. Yang pasangan usia subur atau usia dari 16 sampai 49 tahun itu ada sebanyak kurang lebih 10 juta orang. Dan kita tahu bahwa 13%-nya itu belum terlayani alat kontrasepsi, dalam hal ini alat-alat KB. Jumlahnya banyak loh teman-teman, itu kurang lebih 1,3 juta. Jadi bayangkan saja bahwa kita taruhlah bahwa pasangan yang tidak mengakses KB ini semuanya hamil, maka setelah pandemi ini kita mendapatkan ada kurang lebih 1,3 juta orang tambahan penduduk. Ini belum termasuk pasangan usia subur yang mengakses atau sudah terakses oleh alat kontrasepsi dan KB, dan secara sukarela mau hamil selama masa pandemi. Jadi bayangkan kalau semuanya hamil itu ada 10 juta lebih orang, maka penambahan jumlah penduduk Jawa Barat begitu banyak sekali begitu. Astaga, apa yang sedang terjadi? Astaga, bagaimana sampai ini? Astaga. Nah, kalau kita kontraskan dengan alasan mengapa penelitian di Italia tadi, alasan mengapa mereka tidak, pasangan suami istri tidak ingin punya anak selama masa pandemi itu, yang pertama alasan ekonomi, dan yang kedua ketakutan akan timbul berbagai penyakit yang berhubungan dengan penyakit yang sedang melanda dunia sekarang. Nah, pertanyaannya, apakah orang Jawa Barat itu tidak menyadari itu atau malah abaikan saja atau apa, ya kita tidak tahu. Karena saya sendiri tidak melihat ada indikasi ke sana. Tapi kita tahu teman-teman punya pikiran apa, silakan mengekspresikannya di kolom komentar. Oke? Nah, berita terakhir ini juga menarik. Ini saya kira minggu-minggu ini dimuat oleh banyak portal berita online. Di sana dikatakan bahwa kalau suami istri selama masa pandemi ini ingin berhubungan badan, sebaiknya pakai masker. Ini hasil penelitian ilmiah yang terbit di satu jurnal ilmiah namanya Annals of Internal Medicine baru-baru ini, di mana para ahli mengatakan bahwa virus penyakit yang sedang melanda dunia sekarang itu dapat ditularkan lewat droplet atau lewat percikan bersin, lewat berbicara, dan lewat air liur. Karena itu untuk menghindari ciuman dan berhubungan badan melalui anal, maka sebaiknya itu dilakukan dengan cara tentu menghindari hal-hal yang buruk yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan manusia. Karena itu sebaiknya menggunakan masker. Aku tak percaya lagi. Nah, itu disarankan begitu. Nah, ini lucu karena akhir-akhir ini kan kita banyak sekali lihat meme di media sosial, misalnya pasang suami istri yang tidur di tempat tidur, tapi ada pegang meteran kemudian saling mengukur apakah jarak antara keduanya sudah 1 meter. Tidak hanya itu, bahkan di rumah sendiri, di dapur, di kamar makan, semuanya punya jarak 1 meter. Juga di rumah ibadah. Jadi juga ada yang ada meme yang mengatakan, wah, kita dari rumah sehat-sehat, kita selalu bepergian kemana-mana berdua suami istri, tapi di rumah ibadah sendiri malah dipisahkan.
berjarak lebih dari 1 meter. Ini hal-hal yang muncul sebagai hal yang menarik dan lucu-lucu. Tapi tadi dikatakan bahwa dalam hal yang paling intim, hubungan badan antara suami istri, itu disarankan untuk memakai atau menggunakan masker. Saya tidak tahu apa yang teman-teman reaksikan. Ya bagi saya ini ya apa ya, bagaimana bisa merasakan kenikmatan kalau harus dilindungi dengan masker gitu. Anyway, terserah teman-teman mau bilang apa, silakan berikan komentar coba. Baik teman-teman, ini saja yang bisa saya sharekan, hal-hal yang ringan. Silakan mari kita terus berinteraksi dengan memberikan pendapat, dengan memberikan input atau reaksi yang positif. Atau juga kalau teman-teman punya berita-berita yang lucu juga bisa sharekan ke saya di kolom komentar. Mari kita saling menghormati, saling menjaga. Semoga kita dapat melewati masa sulit ini dengan baik dan kita dapat menjadi pemenangnya di akhirnya ketika kita sudah bisa mengalahkan wabah dan penyakit yang sedang melanda ini. So that's it. Seperti itu teman-teman, stay safe dan selalu stay healthy. Semoga kita senantiasa selalu berbahagia. Terima kasih.